Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu ucapkan sebelumnya selamat untuk yang sudah naik kelas dan selamat datang di kelas 11 di jurusan Tata Boga. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PKK yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dan alhamdulillah Ibu dikasih kepercayaan lagi sebagai menjadi wali kelas kalian. Langsung aja ke pelajaran PKK ya. Pertama kita memasuki bab 1 yaitu dengan judul Sikap dan Perilaku Wirausaha. Nah, untuk bab 1 kita ada 3 poin, yaitu yang ke-1 itu pengertian wirausaha, yang kedua karakteristik wirausaha, dan ketiga keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan dulu terlebih dahulu yang A, yaitu pengertian wirausaha. Nah, saat ini kita harus bisa membangun jiwa kewirausahaan atau yang disebut dengan sehingga kebanyakan masyarakat itu tidak ragu lagi untuk mengambil langkah menjadi calon wirausaha. Nah, sebetulnya kalian juga adalah calon-calon wirausaha, tetapi itu tergantung mindset pikiran kalian sendiri. Sekarang kalian itu ada 2 mindset yang di pikiran kalian itu. Apakah 1, nanti kalian keluar dari SMK itu mau bekerja di tempat orang lain, atau yang kedua kalian akan membuka usaha baik resto maupun kafe atau enggak bisnis kecil-kecilan dalam bidang makanan, bidang apapun kalian bisa lakukan, yang penting menjadi wirausaha. Nah, seperti itu. Wirausaha di sini adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dan menggerakkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, terus menentukan cara produksi baru, terus menyusun operasi dan pengadaan produk baru, cara memasarkannya, serta mengatur permodalan operasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Itu pengertian dari wirausaha. Sekarang, apa sih kiat-kiat jadi wirausaha itu harus seperti apa? Jadi wirausaha itu ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang ke-1 itu kreatif dan yang kedua itu inovatif. Nah, Ibu kasih contoh. Misalnya Ibu mempunyai kafe atau resto dalam bidang kuliner di warung steak. Nah, dengan keadaan COVID ini atau enggak pandemi ini, otomatis kan menurun penjualannya. Nah, bagaimana Ibu harus menghasilkan menghasilkan pemasukan itu seperti apa biar rame lagi. Nah, Ibu mau mengeluarkan ide kreatif dan inovatif. Contohnya, oke lah, kafe dengan resto itu Ibu tutup dulu dan Ibu membuat tetap di bidang steak tapi secara online. Nah, contohnya seperti ini. Ibu membuat steak ini agar bisa dikirim ke luar Bandung. Itu kreatif dan inovatifnya. Nih, kita bisa sebetulnya. Kita lihat dari packingan daging ini, itu bisa dibuat frozen. Ini daging sticknya, kita terdiri dari sausnya juga, terdiri dari kentangnya juga, sayurannya juga. Nah, itu. Ya. Biarpun Ibu kafe atau restonya tutup,
Tapi kalau penjualannya secara online, insya Allah akan lebih maju lagi. Jadi orang-orang yang untuk diam di rumah itu pasti akan kangen dengan makanan sticknya di resto, di cafe. Jadi anggap aja mereka order di online saya, serasa makannya di cafe saya sendiri. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang ketiga itu harus semangat. Harus semangat. Apapun yang terjadi berwirausaha itu, kita pasti akan mengalami naik turunnya penjualan. Di saat kita rugi, kita tidak boleh down, kita tidak boleh stres, tapi tetap kita harus semangat. Dan yang keempat, harus positif. Kita tetap pikirannya harus positif. Jadi istilahnya apa ya? Jangan saya mau membuka kafe dan resto tapi tidak pede, tidak percaya diri. Nah, jangan berpikiran, aduh takutnya nggak laku, aduh takutnya ini, aduh takutnya itu. Nah, kita harus berpikir positif. Itu. Yang ke-1 itu fokus yang terkendali. Yang kedua itu berenergi yang tinggi. Yang ketiga, kebutuhan akan prestasi. Yang keempat, bertoleransi terhadap keraguan. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, berorientasi terhadap tindakan. Nah, sekarang kita memasuki poin kedua. Poin kedua yaitu karakteristik wirausaha. Ada 10 poin D di karakteristik wirausaha, yaitu yang pertama itu dream. Dream itu visi keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian. Nah, di sini kalian itu harus punya cita-cita dan kalian itu harus punya visi untuk mewujudkan keinginan kalian sendiri. Contohnya, nanti misalkan kalian itu nggak apa-apa, harus punya cita-cita dari semenjak SMA. Saya nanti kalau sudah lulus SMK, saya mau bekerja di hotel, terus gajinya besar dan digaji sama bos hotel. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang berpikirannya gini, saya keluar SMK kayaknya mau buka usaha deh. Soalnya kan saya di bidang tata boga, saya kan jagonya bikin pastry lah istilahnya atau kue. Nah, kenapa kita tidak dikembangin ya? Nah, itulah cita-cita kalian. Jadi dalam mimpi itu kalian tuh harus cepat-cepat diwujudkan. Itu. Terus yang kedua itu ada decisiveness. Membuat keputusan secara cepat. Nah, kalian itu jangan menghayal aja. Jangan punya cita-cita. Maksudnya jangan punya cita-cita aja. Tapi kalian itu di poin 2 itu harus segera bergerak. Tidak boleh menunda-nunda. Jadi harus action. Harus membuat keputusan yang cepat. Nah, itu. Nah, kalau misalkan, udah saya nggak punya modal. Kalau masalah usaha modal, itu belakangan. Kita menggunakan modal sedikit aja juga udah bisa melakukan usaha. Ya, contohnya, ibu dulu punya usaha kuliner, punya usaha makan, emang dengan modal berapa? Ibu sedikit loh, malahan tidak punya modal. Tapi ibu awalnya dengan reseller, akhirnya punya keuntungan, tidak bermodal, keuntungan dikumpulin, jadi bukit. Akhirnya, kenapa saya jadi reseller itu capek gitu ya. Capek, tidak punya produk, tapi ambilan dari orang lain dan kita mendapat untung. Nah, kenapa kita tidak membuat suatu produk gitu? Produk saya nama sendiri. Nah, akhirnya dengan modal sedikit saya membuka usaha makanan dengan branding nama saya sendiri dan dijual dengan saya sendiri juga. Dan alhamdulillah saya membuka membuka kuliner makanan itu dari 2011 dan sekarang ya istilahnya apa ya? Istilahnya tetap harus semangat gitu. Jadi biarpun ada kurva di atas, kita harus benar-benar actionnya luar biasa. Tapi kita harus kurvanya di bawah, tidak boleh patah semangat. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah doors. Doors di sini langsung menindaklanjuti keputusan yang telah diambil. Nah, menindaklanjuti keputusan yang telah diambil itu harus benar-benar dengan cepat. Jadi kalian itu tidak hanya cita-cita dan berhayal aja, tapi harus menindak terus dengan cepat. Ya, contohnya, ibu sebelum di bidang kuliner,
Ibu tadinya rencana mau membuka ekspedisi pengiriman. Dulu lagi rame-ramenya kan ya, seperti contohnya JNE dan JNT. Nah, Ibu di Cimaung itu tidak ada. Ibu rencana mau buka di Cimaung. Nah, setelah itu berhayalnya terlalu lama Ibu itu. Dan tiba-tiba mau Ibu sudah siap dengan modal sedikitnya itu, mau membuka, karena Ibu harus cari info gitu, bagaimana cara membuat JNT dan JNE itu, syaratnya harus apa, modalnya harus berapa, terus saya harus gimana, terus tempatnya harus strateginya seperti apa, dan lain-lain. Dan akhirnya Ibu sudah menemukan tempat di Cimaung, tiba-tiba pas Ibu mau action, dan sudah keduluan sama orang lain. Nah, itulah cita-cita harus yang mewujudkan visi keinginan dengan cepat itu seperti itu. Jadi ya akhirnya Ibu mundur lagi, nggak jadi lagi buka JNE dan JNT. Nah, seperti itu. Terus Ibu rencana mau buka juga di Kamasan. Ternyata udah ada duluan lagi. Nah, itu. Jadi Ibu istilahnya apa ya? Tidak menindaklanjuti dengan cepat. Nah, seperti itu. Jadi terlalu banyak leha-lehe ke sana ke sini. Nah, itu. Itu. Sekarang yang keempat itu yaitu determination. Determination di sini melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tidak mau menyerah. Nah, seperti halnya yang tadi, Ibu mau buka JNE dan JNT. Sudah banyak sekarang istilahnya sudah banyak ya di Kamasan, di Banjaran, dan lain-lain. Tapi Ibu tidak menyerah. Ibu tidak menyerah. Nah, Ibu di sini istilahnya, duh saya punya modal nih, tapi kan JNE dan JNT sudah ada. Saya harus buka apa lagi? Akhirnya Ibu pernah buka kafe selama kurang lebih 3 tahunan di bidang kopi dan vape store di situ ya. Terus yang kelima itu dedication. Nah, dedication itu berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya, rela berkorban. Nah, itu dedication itu rela berkorban seperti halnya ya mau capek, mau pulang malam, konsumen istilahnya apa ya, saya pengen masih betah nongkrong di sini, ya ya ownernya harus rela pulang malam dan tutup malam juga. Jadi, tetap semangat dan istilahnya apa ya, ya rela berkorban waktunya demi usaha. Nah itu. Terus yang keenam itu devotion. Devotion. Devotion di sini, eee, tidak mengenal lelah. Jadi tidak mengenal lelah di sini, fokus. Kita harus benar-benar fokus, tidak mengenal lelah. Istilahnya ternyata capek ya buka usaha tuh. Nah, tidak boleh seperti itu berpikirannya. Kita harus tetap positif. Terus yang ketujuh itu details. Details. Detail di sini harus memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci sampai ke hal yang terkecil. Contohnya, kalau memangnya di bidang kuliner, kita harus dilihat dari kebersihan. Yang kedua itu kualitas produk. Yang ketiga, perhitungan dan pemasaran. Nah, untuk kebersihan tentu kita harus bersih dalam packingnya, dalam pengolahannya, dalam produksinya. Terus kualitas produk juga, nih saya mau ngejual stick contohnya. Saya mau ngejual stick, tapi saya harus cobain dulu sama saya sendiri. Kalau menurut saya enak, dan saya ngerasa percaya diri untuk dijual ke pemasarannya. Nah, seperti itu. Kalau memangnya orang lain menitipkan makanan ke saya harus cobain dulu. Kalau memang ininya, di sini nggak enak, ya akhirnya saya nggak berani menjual, saya tidak mau mengecewakan konsumen. Nah, itu. Terus yang kedelapan itu ada destiny. Destiny di sini tanggung jawab, nasib, tujuan, hendak yang dicapai. Jadi intinya tetap pada harus bertanggung jawab pada nasib apa yang di saat kita mau naik, mau turun, kita harus benar-benar tanggung jawab pada usahanya. Terus yang kesembilan itu ada dollars atau dollars. Dollars di sini tidak mengutamakan pencapaian kekayaan. Nah, di sini maksudnya itu kita tidak terus berbicara keuntungan atau kerugian, tapi tetap harus tetap motivasi kesuksesan kalian dalam berwirausaha. Jadi kalian berbuka wirausaha itu jangan yang ke satu itu untungnya gede nggak ya?
untungnya rugi nggak ya? Nah, jangan seperti itu. Nah, contoh ini, ibu buka usaha dalam bidang minuman. Kalian tahu kan, ibu jualan dalgona. Nah, jualan dalgona itu orang lain itu, punten, bukannya ibu menyamakan dengan orang lain. Jualan dalgona itu ibu lihat di sosial media itu bisa sampai 10.000, tapi ibu menjual hanya 5.000. Ibu pengen menilai cita rasanya dulu di lidahnya masyarakat yang order dalgona. Nah, misalkan oke lah, eh, kita 5.000 jual ke konsumen. Ibu, enak ibu ini. Ya alhamdulillah kalau emang eh, apa responnya positif. Nah, di situ kita 3 bulan kemudian atau misalkan 1 tahun kemudian kita bisa ditaikin lah, misalkan naiknya nggak usah tinggi-tinggi, naiklah 7.500 atau jadi berapa. Nah, seperti itu. Jadi jual makanan itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu ya, istilahnya keuntungannya itu bukan seperti jual baju. Kalau jual baju iya, mereka biasanya jual baju itu keuntungannya bisa berapa kali lipat. Kalau makanan itu susah kalau kita mau jual mahal. Ya, apalagi kalau sekarang dalam keadaan seperti ini ya, kita agak susah menjual makanannya. Terus, dan yang terakhir itu ada distribute. Di sini mampu mendistribusikan atau membagi kepemilikan bisnisnya kepada orang lain. Nah, setelah produk jadi atau usaha jadi, harus mendistribusikan ke terhadap orang lain. Jadi, pemasarannya, terus coba dong testi nih produk saya. Jadi harus harus mengenalkan terlebih dahulu. Jadi jangan asal jual, tapi kita harus produknya dulu, terus namanya kita dulu tinggikan, baru nanti kalau memangnya responnya positif, baru kita kembangkan. Sekarang kita memasuki poin C, yaitu keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, keberhasilan dan kegagalan wirausaha di sini kita bercerita sedikit. Ibu pernah seminar di suatu produk makanan, itu ada apa ya, produk GNC cookies atau enggak brownies Amanda. Ibu ketemu dengan ownernya dan di situ mereka bercerita ternyata dulunya itu dia sempat gagal juga usahanya. Ya, sekarang alhamdulillah mereka tinggal menikmati suksesnya itu. Beliau itu berapa tahun mengembangkan usaha di bidang cookies dan cake-nya. Dulu dia awalnya dari orang tuanya. Orang tuanya itu berdagang, membuat kue lebaran, cookies yang ditoples seperti itu, kayak kue salju, terus kue kacang dan lain-lain. Nah, mereka itu menjualnya door to door. Nah, akhirnya sama yang brownies Amanda juga dia bikinnya orang tuanya, dia door to door ke tetangga, ke temennya, dan akhirnya si teman-temannya membuat arisan, memanggil dia untuk membuat kuehnya, terus akhirnya orang Jakarta juga dia pengiriman pertama itu ke Jakarta, katanya enak, katanya. Akhirnya dikembangkan usahanya. Dia sempat gagalnya itu sering produksi cookies dan brownies itu gosong katanya. Terus si gosong itu saya tidak membuangnya begitu aja, tapi saya kasihkan ke pegawai kalau memangnya pegawai membutuhkan. Tapi bukan berarti ngasih yang gosong, tapi ya daripada mubazir mendingan adalah tapi gosongnya nggak terlalu gosong. Terus malahan ada yang ibu-ibu hamil juga ngidamnya pengen kue kue gosong. Ada itu sampai nelpon ke saya, "Bu, saya ngidam brownies yang gosong atau enggak cookies yang gosong." "Oh, nih silakan ambil." Jadi mereka itu istilahnya apa? Tidak diuangkan. Jadi silakan ambil aja. Jadi ternyata membuka usaha itu kita tidak hanya berikhtiar aja, tapi ya istilahnya ikhtiar iya, berdoa iya, amal juga iya, dan kitanya beraura positif, terus baik terhadap konsumen dan lain-lain seperti itu. Terus ada juga kayak Johnny Andrean.
Johnny Andrean kalian sih pasti tidak akan tahu. Biasanya Johnny Andrean itu hitnya itu di tahun 90-an kalau nggak salah. Johnny Andreans itu awalnya dari buka salon. Dia buka salon, dia orang orang Cina, buka salon. Dulu di tahun 90-an itu salonnya lumayan laku, bagus. Jadi artis-artis kebanyakan sama Johnny Andreans. Setelah itu dia meluangkan bisnisnya juga di kuliner. Ibu juga baru tahu pas awal-awal membuka kuliner itu gitu. Oh, ternyata itu punya Johnny Andrean gitu. Apa itu kulinernya? Yaitu Jeko. Jeko itu donat. Nah, J-nya itu kan Johnny, Jeko Andrean. Nah, itu dia melumpang apa? Setelah salonnya eh apa? Sudah sepi, dia meluangkan bisnisnya ke kuliner yaitu donat Jeko Johnny Andrean. Nah, itu Ibu juga baru tahu ternyata Jeko itu pemiliknya itu yang punya salon Johnny Andrean. Nah, itu dia sudah meinikan apa sayapnya ke luar negeri juga. Jadi Jeko itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Nah, untuk tahap-tahap kewirausahaan, di sini ada 4 poin yaitu tahap memulai. Memulainya kita kan seperti halnya yang tadi dream ya. Kita memulainya dari mana. Terus yang kedua tahap melaksanakan usaha. Nah, usaha-usahanya itu seperti SDM, pembiayaan, kepemilikan organisasi, pemasaran, dan lain-lain. Terus yang tahap ketiga itu mempertahankan usaha. Jadi, tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Terus yang keempat, tahap-tahap pengembangan usaha. Jadi, tergolong dengan positif dan mengalami perkembangan yang dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin kita ambil. Nah, itu. Sekarang ada faktor-faktor kegagalan juga, ya ada banyak poinnya di sini. Sekarang ada selain faktor keberhasilan wirausaha, melaksanakan usaha dengan mengambil falsafah Doraemon. Nah, Doraemon. Apa itu Doraemon? Itulah poin falsafah Doraemon. Ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian yaitu sekian dari Ibu materi bab 1 tentang sikap dan perilaku wirausaha. Tetap semangat sekolahnya, tetap semangat mengerjakan tugasnya, walaupun di rumah. Oke? Stay healthy, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.